Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, saya menyampaikan satu informasi, yaitu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana banyak informasi yang beredar bahwa di tahun 2023 ini adalah tahun pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status CPNS maupun dengan status P3K, tentu ini adalah suatu hal yang membuat pertanyaan di benak Bapak Ibu honorer. Kenapa? Apakah hal ini benar atau tidak? Karena informasinya yang beredar adalah pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa seleksi tes. Tentunya kalau hal ini benar berarti ini adalah sukacita Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasinya, yaitu honorer terselamatkan. Menteri Pan-RB bersama DPR RI mencetus 6 keputusan terkait dengan penanganan honorer 2023. Bapak Ibu, simak info berikut, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer terselamatkan, Kemenpan RB dan DPR RI raih 6 keputusan penting terkait nasib honorer di Indonesia. Ini info terbaru Bapak Ibu per Minggu 23 April 2023 hari ini. Kita semua tahu bahwa para tenaga honorer merupakan bantuan tenaga yang sangat dibutuhkan. Tentunya hal ini adalah dalam sistem pelayanan publik Indonesia melalui pekerjaan di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Kabar baik tentang penghapusan honorer, tenaga honorer pada tahun 2023, tepatnya di bulan November mendatang, membuat banyak orang khawatir, bukan hanya honorer secara pribadi. Masyarakat luas juga bahkan khawatir tentang isu penghapusan honorer dimaksud. Namun kabar tentang penghapusan tenaga honorer pada bulan November mendatang membuat banyak orang memang benar-benar cemas dan khawatir. Tapi ingat bahwa informasi penghapusan honorer bukan suatu hal yang dikhawatirkan, bukan suatu hal yang dicemaskan. Tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir dengan informasi tersebut. Karena dengan sendirinya, informasi penghapusan ini terbantahkan karena instruksi Presiden kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik tentang penghapusan honorer ini, sehingga nantinya ujung-ujungnya honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah melakukan sidang paripurna. Tentunya sidang paripurna ini bermaksud untuk membahas masa depan para honorer di tanah air. Kita berharap tentunya Bapak Ibu bahwa apa yang dibahas pada rapat paripurna DPR RI bersama dengan Menpan RB ini adalah hal yang sifatnya positif, mendukung impian dan cita-cita para honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dan kemungkinan besar ya, karena memang DPR RI, terutama dari Komisi 2 DPR RI, mendukung penuh jika honorer ini diangkat menjadi ASN. Bahkan DPR RI memberikan motivasi dan dorongan kepada pemerintah melalui Menpan RB supaya semua honorer di tanah air yang telah mengabdikan dirinya di instansi pemerintah selama ini, yang sudah berkontribusi dan sudah banyak jasanya di instansi pemerintah, semoga diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, dan bahkan dipatok waktunya yaitu sebelum tenggat penghapusan 28 November 2023. Jadi tinggal menunggu beberapa bulan lagi Bapak Ibu ya, jika hal ini benar-benar diterapkan oleh pemerintah. Kalau bulan ini sudah bulan April, berarti kita tinggal menunggu 4 bulan lagi ya.
ada ya sekitar 5 bulan lagi, Mei, Juni, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti kurang lebih 6 bulan lagi, itu adalah masa Bapak Ibu untuk menunggu kira-kira bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan penanganan honorer di tahun 2023 tahun ini. Dalam rapat paripurna tersebut juga terdapat 6 keputusan yang dihasilkan, yang mana hasil keputusan ini ada 6 poin yang berupa rangkuman penting terkait dengan apa yang dibicarakan oleh DPR RI bersama dengan Menpan RB. Pertama, semua urusan terkait tenaga honorer harus selesai sebelum tanggal penghapusan pada 28 November 2023. Itu poin pertama, Pak Bu ya. Dan poin pertama ini benar-benar sangat membahagiakan Bapak Ibu honorer. Karena ada ketentuan sebelum 28 November, tentunya honorer sudah dituntaskan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Kedua, Komisi 2 DPR RI akan mendorong Kementerian Pan RB agar hasil finalisasi pendataan tenaga honorer dapat diselesaikan. Kemudian, ada apa dengan finalisasi pendataan tenaga honorer ini diselesaikan? Karena memang sehubungan dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini, ada hubungannya dengan pendataan honorer di tahun 2022, tahun kemarin. Kenapa? Sudah ada ketegasan pemerintah melalui Menpan RB bahwa dalam rangka penanganan honorer ini, data dasar yang dijadikan patokan adalah database honorer yang telah terdaftar di BKN. Itu pun wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi selain itu juga Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB juga telah sepakat untuk membahas RUU ASN atau Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tentunya kalau hal ini dibahas dan sah menjadi Undang-Undang ASN, maka sukacita honorer luar biasa adanya karena tanpa pilih bulu sekalipun, semua honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain itu juga keempat dan kelima, Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB juga mendukung reformasi birokrasi penguatan ASN serta reformasi birokrasi tematik khususnya dalam bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Terakhir adalah Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi DPR RI meminta kepada Menpan RB Abdul Azhar Anas untuk merevisi surat Menteri Pan RB nomor 13/521-M.SM.01.00/2023 dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil 2023. Diharapkan keputusan tersebut dapat memberikan solusi bagi para tenaga honorer dan membantu mereka menemukan jalan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Sebagai warga negara yang baik, mari kita semua memberikan dukungan kepada DPR RI dan Kemenpan RB dalam upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan publik di Indonesia. Bersama-sama kita bisa membuat perubahan yang positif untuk masa depan bangsa ini. Demikian informasinya terkait dengan apa yang diharapkan oleh honorer. Di sini dicatat bahwa ada 6 poin penting yang telah dicetuskan oleh DPR RI bersama dengan Menpan RB pada rapat paripurna yang telah terlaksana beberapa hari yang lalu. Semoga hal ini menjadi hal yang membahagiakan Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.